Oke, pun ya, sudah mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, berkah dalam. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk pertemuan BKSN yang kedua di tempatnya Mas Yo, warga baru di lingkungan kita. Jadi dari pertama kali kita mengadakan kegiatan di tempat ini, guys. Pertemuan pada malam hari ini nanti akan dipandu oleh Bapak Gunung. Kemudian untuk lagu akan dipandu oleh Mbak Iska. Nanti Bapak Ibu yang lainnya yang bergabung lewat Zoom bisa ikut menyimak, nanti akan juga mendapat giliran untuk kita dapat sharing bersama. Monggo Pak Gunung, maksud dan apa yang dilakukan kepada Pak Gunung selalu memandu pertemuan. Ya, terima kasih Pak Ali. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Berkah dalam. dalam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam rangka Sarasehan Bulan Kitab Suci Nasional untuk pertemuan yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang ikut hadir dalam Sarasehan ini, baik yang secara offline ataupun online, marilah kita persiapkan hati dan batin kita untuk memulai Sarasehan pada malam hari ini dengan dibuka melalui lagu pembukaan. Monggo Mbak Rizka. Mari Bapak Ibu serta teman-teman terkasih dalam Kristus, kita buka BKSN kedua ini dengan pembukaan dari Mada Bakti nomor 162. Awalilah 1, 2, 3. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Marilah kita awali Sarasehan pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita memasuki Sarasehan yang kedua dalam Bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dari tema besar dalam BKSN kali ini adalah sahabat seperjalanan kita. Kalau kita mendengar kata sahabat, berarti itu adalah sosok orang yang betul-betul sungguh masuk dalam hati, dan juga kita pasti punya relasi yang bersifat cinta kasih. Sahabat bagi kita adalah juga teman seperjalanan, baik itu di dalam lingkungan kecil, lingkup keluarga, lingkup tetangga, pekerjaan, ataupun lingkup yang lebih besar. Pada malam hari ini, melalui tema ini, kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1-48. Ini Injil yang panjang. Jadi nanti kalau dibacakan agak tahan sedikit ya, karena memang panjang bacaan ini. Di situ Yesus nanti akan menyampaikan bagaimana Yesus sungguh mengasihi kita, khususnya bagi orang-orang yang mengalami kesedihan, yaitu yang ditinggalkan oleh saudara-saudara terdekat ataupun saudara-saudara
mereka. Maka marilah kita awali sarasian pada malam hari ini dengan doa pembukaan, dan kita doakan secara bersama-sama baik yang ada di rumah Bapak Tio ataupun yang mengikuti secara online. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Maka kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maria, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah mendengarkan perikop ini, tentunya kita sudah tahu cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Tapi di sini kita mencoba mendalami teks dari bacaan Injil pada hari ini, terdiri dari 4 pertanyaan. Dan saya minta kita nggak usah berdiskusi karena ini sesuatu yang sudah pasti ya. Dan kita baca saja mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4 secara bergantian. Mulai dari Mas
Tio. Monggo nomor 1 aja Mas Tio. Nanti lalu dilanjutkan 2, 3, dan Pak Andi 4. Monggo. Penjelasan teksnya ini. Iya, langsung penjelasannya aja. Oke. Selamat malam. Terima kasih Pak Gunung atas kesempatannya. Baik, yang di nomor 1 ini muncul pertanyaan, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Nah, dalam pertanyaan ini, nomor 1 ini dimohon untuk melihat ayat 4-6. Penjelasan teksnya seperti ini. Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus saudara mereka sedang sakit. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya itu. Mereka sangat mungkin pula mengharapkan Yesus berkenan menyembuhkannya. Namun Yesus tidak segera datang ke Betania. Ia menunda kedatangannya sehingga baru tiba di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Melalui penundaan ini pula kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa, bukan oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya seperti ibunya, saudaranya, atau sahabat-sahabat yang dikasihinya. Untuk pendalaman teks yang nomor 2, dengan pertanyaan apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus ke Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan ditemukan Yesus? Dapat dilihat juga pada ayat 20-27. Dengan penjelasan teks, mendengar kabar kedatangan Yesus, Marta pergi menjemputnya. Pada waktu bertemu dengan Yesus, Marta langsung berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta sepertinya menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika dikabarkan kepadanya bahwa Lazarus jatuh sakit. Ia bersikap demikian karena percaya kepada kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dari berita-berita tentang mukjizat penyembuhan yang telah dilakukannya. Meski menyesali kedatangan Yesus yang terlambat, Marta tetap percaya bahwa Allah akan memberikan apapun yang diminta Yesus. Di sini Marta mengakui karya Allah di balik mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang dikerjakan Yesus, walaupun dia kurang percaya pada kata-kata Yesus bahwa Lazarus saudaranya akan dibangkitkan. Dia memang percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, tetapi di akhir zaman, seperti keyakinan umum di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Itulah sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marta semakin maju dalam imannya dengan percaya pada kewahyuan diri Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Walau mungkin belum memahami sepenuhnya, dia mengungkapkan imannya dengan berkata, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Pengakuan iman ini sama dengan yang ingin dicapai oleh penginjil Yohanes. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Kita lanjutkan. Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Kita tahu tentang penjelasannya. Maria segera bangkit dan pergi menjumpai Yesus setelah diberitahu oleh Marta secara pribadi. Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Ketika berjumpa dengan Yesus, Maria tersungkur di depan kakinya. Hal ini mengungkapkan banyak arti. Tindakan Maria ini bisa mengungkapkan kesedihan,
permohonan dan hormatnya kepada Yesus sebagai gurunya. Maria lalu mengatakan persis seperti yang dikatakan Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama seperti Marta, kata-kata Maria ini mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Ia juga mengungkapkan kesedihannya secara terbuka di hadapan Yesus. Walaupun Lazarus sudah dikubur 4 hari, namun Maria masih menangis sedih. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Bisa kita lihat di ayat 33 sampai 37. Dan ada penjelasan teks yang poin 4. Mendengar tangisan Maria, masuklah hati Yesus. Ia sangat terharu sampai menangis. Yesus sangat sedih melihat sahabat-sahabat yang disayanginya dilanda duka cita. Sikapnya yang berempati dengan sahabat-sahabatnya yang berduka cita membuatnya menangis bersama dengan orang-orang yang menangis. Yesus menunjukkan simpati yang tulus pada orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya untuk membuat mukjizat. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang Yahudi pada umumnya. Dalam Injil Yohanes, kita sering melihat Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap orang yang tidak percaya kepadanya. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat tema pada pertemuan kedua ini, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kehilangan di sini adalah kehilangan ataupun secara fisik kita berpisah dengan orang-orang yang dekat dengan kita, baik itu dari lingkungan keluarga, saudara, ataupun sahabat-sahabat yang tentunya kita cintai dalam kehidupan selama masih ada di dunia. Memang secara manusiawi kita kehilangan, secara duniawi kita sudah tidak bakalan bertemu lagi. Kita hanya bisa mengenal. Tapi ketika kita kehilangan dengan iman Katolik kita, sebenarnya kita tidak kehilangan. Hanya kita berpisah bahwa saudara-saudara kita yang sudah dipanggil menghadap Tuhan itu beralih kehidupan dari dunia ini ke dalam kehidupan abadi rohani. Dan jiwa mereka tetap hidup, baik di alam bersama Bapa di surga ataupun yang masih menjalani di api pencucian. Dan kita yang masih ada di dunia ini pun masih bisa berrelasi secara batin dan rohani dengan mendoakan mereka. Tapi sebagai manusia lemah, di saat-saat kita kehilangan tentu sangat merasa sedih. Seperti dalam bacaan Injil pada malam hari ini, bahwa apa yang dirasakan Maria dan Marta dengan kehilangan Lazarus itu sesuatu yang menyedihkan. Tapi kita percaya bahwa Yesus selalu hadir dalam situasi kondisi yang bagi kita situasinya sungguh terasa sakit, terasa sedih, terasa pilu, khususnya bila kita ditinggal orang-orang yang kita cintai selama kita berada di dunia ini. Tapi di sini melalui bacaan Injil kita diteguhkan bahwa Yesus selalu hadir dan memiliki rancangan-rancangan yang baik dengan peristiwa-peristiwa kesedihan yang kita alami selama kita menjalani kehidupan di dunia, khususnya bila kita ditinggal orang-orang yang kita cintai. Di satu sisi, mestinya sebagai seorang Katolik, kita bergembira, kita berbahagia, karena saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan tidak mengalami lagi kehidupan yang terbebani ataupun kehidupan yang menjadikan tugas perutusan yang harus mereka lakukan di dunia ini dengan berat, memanggul salib. Tapi setelah
Tuhan memanggilnya, tentu Tuhan melepas semua beban yang ada di dunia ini untuk bersatu dengan Allah Bapa di surga. Maka pada malam hari ini kita mencoba men-sharingkan dari kita yang hadir di tempat ini ataupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online, bagaimana pengalaman pribadi kita ketika kita ditinggal orang-orang yang kita cintai, baik itu dari lingkungan keluarga dekat, saudara-saudara, atau teman-teman kita. Maka di sini ada pertanyaan yang nanti akan bisa saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian untuk dijawab sesuai dengan pengalaman iman pribadinya ketika mengalami kehilangan keluarga, saudara, ataupun teman-teman kita. Maka untuk pertanyaan nomor 1, apakah aku dan atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Monggo dalam hal ini mungkin kalau tadi sudah ada 4 orang di sini, saya minta Pak Joko SW untuk men-sharingkan nomor 1. Monggo Pak Joko, mic-nya dibuka. Pak Joko Swasono. Halo Pak Joko, bisa mendengar? Pak Joko, kalau Pak Joko belum merespon, mungkin Bu Taka, monggo Bu Taka. Bu Taka bisa mendengar saya? Halo Bu Taka. Halo Bu Taka. Tadi sempat terputus. Oh iya. Monggo Bu Taka bisa sharing untuk pertanyaan nomor 1. Apakah aku atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Monggo Bu Taka. Pengalaman saya mungkin yang terakhir ya, makanya pada Maret tahun 20 tahun lalu saya itu kehilangan kakak saya, saya kan kecewa. Kok saya tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu lagi. AUX mode. Saat itu saya posisi masih di Semarang, belum sempat menunggu atau menengok bapak saya di rumah sakit. Ternyata Tuhan telah mengambil. Ternyata Tuhan lebih menyayangi bapak saya. Nah di situ saya merasa kecewa, merasa sedih. Apa ya? Kalau kehilangan pasti, cuma saya tuh merasa galau gitu. Kenapa saya tidak diberi kesempatan? Jadi anaknya ada sesuatu yang kurang berkenan atau banyak kesalahan yang saya lakukan. Itu yang membuat saya kecewa banget. Tapi akhirnya saya teringat waktu itu bulan Januari itu saya pulang dari Rumah Senang, ada acara dari paroki ya, dengan paroki. Terus saya mengajak Romo Didi dan Romo Sat untuk singgah ke rumah saya. Saat itu bapak masih sehat. Lalu bapak saat itu bertanya sama Romo Sat, Romo, tujuan hidup itu apa? Yang saya paling ingat sampai sekarang. Tujuan hidup saya itu sebenarnya apa, Romo? Terus Romo Sat ngendiko, Bapak itu saya masih hidup. Bapak itu seperti itu, saya tidak dipanggil Tuhan. Mungkin karena kejenuhan Bapak, istilahnya, kira ditunduk-tunduk nopo tugas itu. Ternyata misalnya tugas Bapak kan belum selesai. Nanti pada saatnya Bapak sudah selesai, mungkin anak-anak sudah melakukan apa, Tuhan dengan sendirinya akan mengambil Bapak, entah dengan cara seperti apa. Saya dengan meninggalnya bapak saya tugas bapak saya sudah selesai. Walaupun dengan 1000 kekecewaan, kesedihan, tapi saya percaya tugas bapak sudah selesai dan Tuhan sudah menyiapkan juga anak-anak bapak serta keluarga besar yang ditinggalkan itu.
istilahnya orang Jawa itu istimewa dan Tuhan sudah istilahnya itu menyiapkan semuanya untuk orang. Itu yang saya percaya. Itu aja Pak Gunung ya. Iya, terima kasih Bu Taka. Tentu kehilangan dalam hal ini adalah secara fisik ya, dan itu adalah kehilangan untuk selamanya secara fisik. Tapi secara batin kita masih tetap bisa berrelasi melalui doa-doa kita. Karena kita percaya bahwa kehadiran Tuhan dalam diri kita yang menguatkan rohani dan hati kita, itulah yang menguatkan relasi kita dengan saudara-saudara ataupun keluarga yang sudah meninggalkan kita di dunia ini. Terima kasih Bu Taka. Kemudian selanjutnya nomor 2, gantian yang ada di sini, Mas Satria ya. Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir, apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Monggo Mas Satria. Terima kasih Pak Gunung atas waktunya untuk menanggapi pertanyaan sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir. Menurut saya sebenarnya Tuhan itu selalu hadir dalam segala macam peristiwa. Cuman mungkin saya sebagai manusia lebih sadar kalau Tuhan itu hadirnya saat senang saja. Saat getir Tuhan tidak hadir. Tapi sebenarnya ya dalam segala situasi itu Tuhan selalu hadir menurut saya. Di masa-masa pandemi ini pun sebenarnya ada doa-doa yang Tuhan sudah kabulkan, cuman saya belum bisa sharing karena nunggu saja nanti waktunya. Jadi saya belum berani sharing Pak. Daripada sharing nanti nggak jadi malah. Mending saya pendem dulu. Dan beberapa orang dulu yang tahu, nanti mungkin suatu saat akan saya sharing di lingkungan. Mungkin nanti. Itu jadi saya yakin bahwa dalam segala macam peristiwa baik itu sedih, gembira atau apapun itu sebenarnya Tuhan selalu hadir. Cuman memang butuh waktu ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir di dalam peristiwa getir itu memang sebenarnya butuh waktu bagi kita untuk mengetahui. Itu untuk yang peristiwa getir. Kemudian apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Sampai saat ini saya merasa bahwa saya masih yakin bahwa Tuhan selalu datang mengunjungi saya setiap hari, setiap pagi. Istilahnya memberikan saya kesempatan hidup di setiap hari karena kemarin pada saat corona pun walaupun tidak keluarga saya yang secara langsung kena, tapi keluarga di luar saya itu beberapa ada yang kena corona, kena meninggal, ada sampai yang meninggal itu di situ malah justru Tuhan itu menguatkan saya bahwa saya yang harus mengurus mereka, dalam arti mengurus bukan secara langsung, tetapi mereka tuh tanya obatnya apa atau apa, istilahnya ini harus bagaimana, karena corona ini setidaknya kita harus berbagi informasi ya Pak. Jadi apa yang kita tahu kemungkinan karena kita punya rekanan dokter, jadi kita tanya dokter lah, kita bisa sampaikan ke mereka, karena ternyata hoax itu juga kadang mempengaruhi semua orang, siapapun. Ada yang percaya begini, kita tuh harus mengcounter itu. Jadi hal-hal yang hoax itu kita pun dalam keluarga aja kadang ada yang bisa sampai kemasukan hoax itu. Kita itu yang harus meluruskan segala sesuatunya lah. Jadi menurut saya di masa susah pun ya Tuhan masih menguatkan saya untuk bisa membantu orang. Padahal saya sendiri aja susah ya teman. Banyak susah, ngurus diri sendiri susah, belum ngurus keluarga, tapi kita juga harus mau membantu. Nah, mungkin sikap-sikap itu yang coba saya istilahnya saya mau pertahankan terus dan lakukan. Jadi walaupun saya merasa susah, saya masih berusaha untuk bisa membantu orang lain. Jadi saya merasa masih yakin bahwa Tuhan selalu akan mengunjungi saya dalam setiap kondisi apapun. Gitu Pak, sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Satria. Ya tentunya di sini kehadiran Tuhan dalam peristiwa getir, sedih, apalagi kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita karena COVID-19, dan bahkan yang kehilangan pun tidak bisa dan tidak sempat untuk melihat yang terakhir kali karena protokol yang memang harus dilaksanakan dalam proses
orang yang meninggal karena COVID. Dan itu tentu sangat menyedihkan sekali. Terakhir pun nggak bisa melihat. Dan saat saudara kita dibawa ke rumah sakit pun pasti harapan kita akan segera sembuh. Dan saat meninggal kita tidak bisa melihat ataupun apalagi memegang. Itu sungguh sangat menyedihkan sekali. Tapi percaya Tuhan akan selalu hadir melalui saudara-saudara yang masih ada di dunia ini untuk menghibur kita. Melalui saudara, keluarga, ataupun sahabat-sahabat. Itulah kehadiran Tuhan untuk menguatkan kita yang ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Kemudian nomor 3, ini gantian yang di rumah ya. Pak Joko SW bisa mendengar, Pak Joko SW? Pak Joko SW, Pak Joko Suwasono bisa mendengar? Ya. Pak Joko, suaranya coba dites dulu. Halo, AUX mode. Pak Joko. Halo Pak Joko. Iya. Sudah, coba suaranya sampun nggih? Halo, sudah kedengaran Pak Joko? Pak Joko bisa sharing untuk nomor 3. Pernahkah aku dan atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan imanku pada Tuhan? Ataukah aku menanggapnya sebagai kebetulan belaka? Monggo Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Bro. Ini pernah saya alami untuk adik saya yang lagi Desember yang lalu. Itu dia terpapar COVID, terus dibawa ke rumah sakit itu di ruang ICU. Di situ dia sudah dia inginnya pulang ke dalam hati, tidak pulang ke rumah. Dia mau pulang menghadap sang penciptanya. Kemudian saya minta bantuan waktu itu untuk perminyakan dengan komoditi secara online. Itu secara online itu ada dari rumah sakit komoditi baik hikmah. Ternyata dari saya punya maksudnya motivasi dan semangat. Itu saya waktu dia drop, saya sudah pergi ke pemakaman tersebut juga, tapi harapan saya masih yakin Tuhan memberikan kesehatan. Dengan peristiwa pernyataan suci itu ada mujizat. Adik saya yang lagi itu lambat laun dengan keyakinan imannya, dengan semangat dia dan kita selalu tiap malam memohon dan berdoa pada Tuhan. Kita selalu beri semangat untuk kesembuhan dan saya Tuhan yang terakhir itu walaupun sampai 1 bulan akhirnya sembuh sampai sekarang. Itu yang menjadikan Tuhan mempunyai jalan terbaik. Juga kita yang kemarin juga Tuhan memberikan jalan terbaik dengan sakit yang sama. Itu ada perbedaan memang. Karena kita bukannya sembuh tapi dia memberikan yang terbaik dari keluarganya.
kita selalu berdoa. Itu saya dapat warisan itu dari almarhum Bapak. Jadi kita begitu malam berdoa, bertaruh, memohon dan bersyukur dan uji dan setelah kita diberikan kesehatan maupun diberikan kesehatan. Ini sebenarnya kita cuma berdua aja, maupun yang berpasrah. Demikian Pak Guru. Iya. Matur nuwun Pak Joko atas sharingnya. Ya, memang rancangan manusia itu kadang beda dengan rancangan Tuhan. Kalau manusia pengennya kan kalau bisa selalu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi ketika Tuhan punya rancangan lain, ya kita sebagai umatnya memang kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berserah diri kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan membuat dan memberikan sesuatu yang terbaik yang kadang secara manusiawi kita tidak bisa memahami rencana Tuhan tersebut. Tapi dibalik semua peristiwa itu, Tuhan akan memberikan berkat bagi orang yang dipanggilnya dan orang yang ditinggalkannya di dunia. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, monggo Bu Desmudi. Perlu ngori kayak latihan pacaran. Monggo lanjut ya. Nomor sekawan, sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintainya? Monggo. Dari mungkin untuk pengalaman satu kali keempat itu ketika salah satu orang tua murid dari teman anak saya kehilangan suami, dan kebetulan memang saya dekat dengan mama dari teman anak saya itu, saya melakukan pendampingan dari mulai suaminya masih sakit sampai dengan meninggal dan sampai sekarang. Jadi kami saling menguatkan, Mbak, karena beban dari kami masing-masing berbeda. Jadi dalam perbedaan dari apa beban kesedihan yang kami alami itu, akhirnya kami saling menguatkan. Dan sampai saat ini pun juga kami saling membantu secara ekonomi. Jadi dia jualan apa, saya jualan apa, kita juga akhirnya saling bekerja sama, sehingga apa yang kita rasakan dan yang kita rasakan juga tidak terlalu apa, seolah kok hanya saya yang mengalami seperti ini. Itu Pak. Iya. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan sharing dengan pertanyaan yang sama? Mau pertanyaan yang sama sih tidak ada ya, tapi kalau ada monggo. sebulan lagi Iya, malah saya bisa monggo. menceritakan sedikit pengalaman saya yang baru saja terjadi. Iya. Jadi sudah lewat 2 minggu semenjak terakhir saya benar-benar merasakan penderitaan yang amat sangat. Jadi sebulan kemarin itu, 2 bulan malah itu, mata kiri saya itu kan ada kasus dulu yang tidak ditangani, kan tidak disetujui oleh bapak saya, dan akhirnya kemarin kumat. Jadi bengkak besar, dan setiap hari itu selalu kesakitan, pusing, nyut-nyutan, dan sensitif terhadap segala sesuatu. Jadi kalau terlalu panas sakitnya nambah, kalau lihat cahaya terang juga tidak bisa. Itu selama sebulan bolak-balik ke rumah sakit buat apa istilahnya,
tahu sakitnya itu kenapa melalui berbagai macam tes dan segala macam. Jujur, waktu itu saya benar-benar mengharap Tuhan itu mengangkat rasa sakit saya saat itu juga, karena saya udah nggak kuat. Itu saya libur kerja itu hampir sebulan itu karena harus bolak-balik rumah sakit itu. Beruntungnya juga bos saya pengertian dan membolehkan saya libur tanpa harus surat dokter atau memotong cuti. Nah, terus sama bos saya itu disarankan buat novena, harus istilahnya semua dilakukan lah. Dan yang disarankan pertama itu novena Santo Yudas Thaddäus. Ya, kalau tahu kan, itu baru 3 minggu itu saya lakuin itu. 2 minggu kemarin rasa sakit saya itu benar-benar hilang. Saya tidak minum obat lagi. Terus sensitif saya terhadap panas dan juga cahaya itu juga berkurang. Dan disitu saya benar-benar bersyukur Tuhan menjawab doa saya dan benar-benar langsung mengangkat rasa sakit saya saat itu juga. Jadi saya bisa beraktivitas secara normal kembali, walaupun kalau dipaksa terlalu capek masih sakit. Dan setidaknya tidak terlalu tersiksa seperti bulan-bulan yang kemarin. Itu saja sih Pak. Jadi, Mas Sinten? Andreas Ade. Mas Andreas Ade. Matur nuwun. Ya, nanti saya juga ingin Pak FX Joko nih, cek sound dulu Pak FX Joko. Pak FX, cek sound. Halo. Pak FX. Oh, ibu itu Pak. Atau Bu FX? Ini Pak FX atau Bu FX? Ibu. Bu FX. Ibunya Pak. Bu Bu Joko. FX ini? Bisa sharing Bu FX untuk monggo pertanyaan nomor pinten akan badhe dipun sharingaken. Terakhir. Wah, jadi kalau Bu FX jadi si mahasiswane, Pak Joko FX jadi dosennya ini. Ya, nomor kalau 5 ini aksi nyata ini nanti Pak Andi itu. Nomor setunggal mawon nggih. Apakah aku dan atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Monggo. Halo, bisa nyambung Bu FX? Halo? Oke, apakah aku atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Bu Joko, nyuwun sewu itu Mic-nya belum nyala. mic-nya belum nyala, Bu. Oh iya. Oke, monggo. Terima kasih katanya. Pengalaman saya kehilangan kakak saya waktu itu ya. Jadi ini sudah pulang kan kerjanya sejak kakak saya sampai beberapa tahun
akhirnya hubungan saya dengan Mbak saya itu kan dekat sekali karena kan saya sudah lama sekali tidak oleh orang tua saya, jadi saya anggap Mbak saya itu sebagai pengganti orang tua saya, jadi saya betul-betul kehilangan. Itu saja lah. Nggih, Bu Joko matur nuwun. Ya, rasa kehilangan itu sesuatu yang sangat berat, apalagi orang yang dicintainya. Kalau boleh saya juga mau sharing ya, karena saya juga baru saja kehilangan 3 Februari kemarin. Dan Pak Andi waktu itu melihat langsung kondisi saya yang terpuruk ya Pak ya. Betul-betul saya tidak siap. Karena sebenarnya sakit itu saya selama 2 minggu sampai berat badan saya turun 10 kilo. Tadinya 75, sekarang waktu sakit menjadi 65. Saya tidak makan selama 2 minggu. Jadi hanya minum susu panas saja. Setiap kali diberi asupan makan pasti keluar. Dan jalan pun saya sudah tidak mampu. Saya sudah ke dokter spesialis 2 kali dan dokter tidak memberikan saran untuk diopnal ataupun diobati lanjutan, karena ketika dicek itu semuanya normal, bahkan di swab 2 kali juga negatif. Tapi kondisi saya betul-betul tidak mampu untuk bergerak, bahkan jalan pun saya harus ditandu istri saya. Nah, ketika istri saya merawat saya selama 2 minggu, pada minggu kedua dia ketularan flu. Biasanya kalau dalam satu keluarga satu sakit itu terus rokok ya. Yeah. Biasanya kalau saya yang sakit lalu istri saya, anak saya juga. Tapi yang sudah berjalan selama kami berkeluarga 26 tahun, kalau ketularan paling 1-2 hari dikeroi sudah sembuh. Nah, karena kondisi saya juga sakit, nggak bisa apa-apa, maka saya juga nggak bisa melindungi apalagi menjaga istri saya. Jadi di kamar itu kami berdua sama-sama sakit, sama-sama tepar. Walaupun ada ibu, ada anak-anak, tapi ya mereka hanya mendampingi saja. Dan pada hari Senin itu istri saya pagi mulai terasa serak-serak dan batuk-batuk. Terus tapi dia masih mampu untuk makan dengan baik dan melayani saya juga dengan baik, walaupun saya mungkin hanya 1-2 sendok, habis itu sudah tidak bisa menelan lagi. Dan hari kedua dia itu mendampingi saya ketika saya sudah tidak punya kemampuan secara fisik. Saya tanya, "Mah nggak tidur?" "Enggak, aku ngancani kue wae." Semalam tidak tidur. Kemudian dia hanya berdoa saja malam itu sampai pagi sekitar jam 3, jam 4. Saya suruh tidur, saya paksa tidur. Nah, terus dia tidur menyandar di dada saya. Di situ ada kemudian setelah itu semakin kondisinya drop. Lalu jam 5 pagi itu dia menggigil. Lalu saya panggil ibu dan anak-anak, kemudian dikeroi, diplomoki gitu ya, sampai hangat. Dia kondisinya agak baik, tidak menggigil, lalu bisa tidur sampai sekitar jam 9. Dia bangun tapi sudah meninggal dan sudah tidak bisa diajak berkomunikasi secara baik. Jadi seperti orang linglung. Kondisi saya sakit, waktu itu saya nggak bisa apa-apa. Saya panggil adik saya yang kebetulan satu RT di situ. Kemudian mencarikan ambulan,
waktu itu kan masih dalam kondisi COVID, ambulan susah untuk mendapatkan dan harus nunggu, dan ketika nanti ambulan datang mau dibawa ke rumah sakit itu belum ada kejelasan harus dibawa kemana. Maka saya tidak mau kalau tanpa kejelasan, saya pinginnya ke rumah sakit Elizabeth karena dia dulu sudah mantan pegawai Elizabeth, karyawan Elizabeth. Kemudian karena nggak dapat ambulan, akhirnya pakai mobil adik saya. Ketika diangkat itu kondisinya sudah tidak sadarkan diri, lalu dipotong 5 orang, dimasukkan mobil. Saya hanya bisa memandang saja waktu itu karena kondisi saya betul-betul nggak bisa apa-apa. Jam 1 siang masuk IGD Elizabeth, langsung ditangani, langsung ditempatkan di ruang isolasi. Kondisinya tidak semakin baik, tapi malah semakin memburuk, dan saya hanya bisa berkomunikasi lewat anak saya juga yang berada di sana. Dan saya di rumah betul-betul tersiksa batinnya, karena sebagai kepala keluarga saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendampingi istri saya ketika dia membutuhkan dampingan saya. Lalu setiap saat saya selalu berdoa, tapi kondisi saya sakit juga nggak bisa berdoa secara maksimal karena setiap kali konsentrasi saya langsung pusing. Hanya saya pasrah, dan mulai dari siang sampai malam itu saya nggak bisa tidur. Dan ketika jam 2:30 pagi, ketika saya berada di meja kerja saya, karena saya tidak bisa tidur, saya mencoba mengerjakan pekerjaan. Di mana pekerjaan itu memang saya berikan untuk istri saya untuk kesembuhan. Persis di situ saya dapat telepon dari kakak saya yang mendampingi anak saya di sana. Katakan bahwa sing sabar ya, Evi wis rawono. Nah, saat itu saya betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, shock sekali, dan dalam hitungan jam, bukan hitungan hari, saya sudah ditinggal istri saya. Anak saya yang nomor 1 menjaga saya di rumah, dan yang nomor 2 di rumah sakit bersama kakak saya. Saya masuk di kamar anak saya dan menyampaikan bahwa mama udah nggak ada. Kami berdua saat itu betul-betul merasa ya jatuh yang paling dalam selama hidup bersama keluarga. Lalu dalam kondisi yang sakit berat, saya memaksakan diri setir mobil dari rumah ke Elizabeth. Saya hanya bisa berpasrah. Waktu itu hujan lagi. Saya hanya bisa berpasrah pada Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mendampingi aku nyetir mobil ini, yang sebenarnya secara fisik logika itu sangat mampu. Karena konsentrasi sedikit aja sudah membuat pusing. Dan anak saya juga nggak bisa nyetir karena memang shock, malah lebih bahaya lagi. Maka malam itu saya serahkan mobil ini dengan kuasa tanganmu, bawalah aku ke Elizabeth. Dalam kondisi tidak sadar, setengah sadar, saya hanya tidak gas sama melihat jalan pun juga nggak jelas waktu itu. Saya hanya bisa berpuasa. Memang puji Tuhan, saya bisa sampai di rumah sakit Elizabeth dengan selamat, karena kuasa Roh Kudus saya yakin saya diberi kekuatan untuk itu. Sampai di sana saya tidak bisa menemui jenazah istri, saya hanya bisa melihat di monitor. Karena di situ dikatakan suspek infeksius, artinya suspek COVID, padahal belum di swab, tapi sudah di suspek COVID, maka protokolnya semuanya COVID. Dan saya tidak bisa melihat wajah istri saya yang terakhir, pegang pun tidak. Saya hanya bisa memegang di body bag-nya aja yang sudah menutup istri saya. Dan saat itu sudah langsung dimasukkan ke peti. Nah, saat dimasukkan ke peti, saya hanya bisa memegang, mengelus kepalanya, tapi dalam kondisi sudah terbalut dengan body bag warna kuning. Nah, di situ saya betul-betul, Tuhan itu punya saya merasa ditinggalkan sama sekali. Kenapa saya tidak diberi kekuatan? Itu tadi seperti tadi kita kayak kecewa.
di mana istri saya harus saya beri pendampingan, harus saya jaga, tapi kondisi saya tidak dimampukan Tuhan untuk bisa menjaga istri. Saya yakin kalau saat itu saya sehat, istri saya masih hidup. Tapi ya karena semuanya itu sudah terjadi, saya butuh waktu kurang lebih 40 hari mengembalikan perasaan saya. Terus terang saya protes sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi begitu cepat. Tapi akhirnya itu tadi dengan kehadiran Tuhan lewat saudara-saudara, lewat Bapak Ibu lingkungan, teman-teman saya, keluarga, semuanya menguatkan saya. Akhirnya setelah 40 hari sampai 100 hari saya bisa pulih kembali. Dan sampai sekarang ya sudah, Tuhan punya rencana apa dalam hidup saya serahkan sepenuhnya pada tangannya. Ya itulah sedikit, bukan sedikit ya banyak. Tapi baru kali ini saya bicara di depan umum yang sudah saya simpan selama hampir 7-8 bulan ini, karena meninggalnya 3 Februari kemarin 2021. Tapi disinilah Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dia tidak meninggalkan kita, dia hadir mulai orang-orang yang menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadirannya sungguh betul-betul bisa mengangkat kembali dan bangkit, seperti yang nanti akan disampaikan Romo Didik. Monggo, Mbak. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, perikop Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45 yang kita refleksikan bersama pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional ini sangat menyentuh hati kita. Pada masa pandemi ini kita disadarkan adanya realitas di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri juga mengalami, yaitu adanya anggota keluarga atau orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi menghadap Tuhan karena terpapar virus corona. Dan tentunya keadaan ini membuat kita sedih dan memilukan hati. Maka melalui Injil Yohanes yang kita renungkan bersama malam hari ini, kita diteguhkan agar berani menaruh kepercayaan pada Yesus dan bersedia menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, ada beberapa poin yang bisa kita refleksikan bersama melalui perikop Injil yang kita renungkan malam hari ini. Pertama, kita bisa merasakan relasi Yesus, Maria, dan Marta yang memiliki hubungan kasih yang sangat kuat. Hal ini terungkap dalam ayat ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kita bisa merasakan suasana hati Yesus, Maria, dan Marta begitu sedih karena Lazarus yang sakit dan juga hampir meninggal. Kita bisa merasakan bahwa hubungan kasih di antara mereka membuat mereka berani menaruh kepercayaan satu dengan yang lain. Maria dan Marta menaruh kepercayaan kepada Yesus karena kasih Yesus kepada Lazarus. Tentunya Yesus akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Lazarus. Maka kita pun belajar untuk berani menaruh kepercayaan kepada Yesus. Bahwa Yesus mengasihi kita dan akan melakukan yang terbaik untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Di sisi yang lain kita pun juga diajak untuk berani membangun persaudaraan yang penuh kasih satu dengan yang lain. Dan karena dilandasi oleh semangat kasih ini, satu dengan yang lain akan berusaha melakukan yang terbaik bagi saudari-saudaranya, bagi umat beriman, baik di lingkungan, wilayah maupun paroki. Poin kedua yang bisa kita renungkan yaitu bahwa Yesus menunjukkan kemuliaannya melalui peristiwa membangkitkan Lazarus.
Ketika Yesus diberitahu Lazarus sudah meninggal, Yesus menunda untuk datang mengunjungi Maria, Marta, dan Lazarus. Bukan bermaksud untuk menghindar, namun justru Yesus ingin menunjukkan kuasanya, bahwa ketika Lazarus sudah benar-benar dinyatakan meninggal beberapa hari, dan ketika Yesus datang dan Yesus membangkitkan, maka orang akan percaya kuasa Yesus yang membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Maka dalam penderitaan justru tampak kemuliaan Allah. Dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, harapannya kita juga berani percaya bahwa ada kemuliaan yang dipancarkan melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Kita pun diajak untuk menjadi tanda kemuliaan Allah dalam kesatuan hati kita bersama saudari-saudara kita yang sedang berkesusahan. Ketika kita berani untuk memperhatikan, berani untuk membantu, berani untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang sakit, maka di sanalah kemuliaan Allah terpancar melalui diri kita. Poin yang ketiga, kita diajak untuk percaya adanya kebangkitan. Bahwa penderitaan yang kita alami yang membuat kita sedih, harapannya kita tidak semakin terpuruk dalam situasi yang negatif, namun kita bisa melihat dan merasakan, mengalami rahmat kebangkitan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara juga diundang untuk mau menjadi tanda kebangkitan itu. Ketika kita bersedia berbela rasa dengan saudari-saudara yang sedang berkesusahan, khususnya yang kehilangan sanak saudaranya, orang-orang yang dikasihinya, harapannya kita bisa membantu kebangkitan pribadi-pribadi tersebut, membantu keluarga tersebut untuk bangkit kembali. Dan kita percaya dengan kuasa Kristus bahwa tidak hanya orang yang sudah meninggal akan mengalami kebangkitan, namun kita yang juga mengalami kesedihan karena kehilangan sanak saudara, anggota keluarga, orang-orang kita kasih sudah menghadap Tuhan, kita pun juga akan mengalami kebangkitan. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita semakin percaya kepada kuasa Yesus Kristus dan kita bersedia mengalami kebangkitan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Romo Didik. Sebenarnya ini ada cerita sendiri ya, kenapa Romo Didik kok hadir dalam DKSN dari lingkungan Santa Teresa Calcutta ini. Awalnya memang kami ngomong-ngomong banyak tentang lingkungan kita ya Pak Andi saat 40 hari Mas Yudis. Ya, itu kan ada sarasehan dengan Romo Didik. Lalu Romo Didik ingin mendengar apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh lingkungan kita dalam masa pandemi ini. Banyak masukan-masukan dari kita untuk Romo Didik, dan kelihatannya Romo Didik sangat mengapresiasi lingkungan kita. Lalu terakhir kemarin ketemu saat perminyakan suci Bu Dewi, juga beliau didampingi beberapa umat dari lingkungan Santa Teresa Calcutta. Lalu tadi pagi saya mengirim Zoom ID ke Romo Didik. Ya, karena memang sudah beberapa peristiwa Romo Didik selalu berrelasi dengan lingkungan kita, maka ini sekalian saya ajak Romo Didik untuk ikut bergabung dalam DKSN pertemuan kedua. Lalu saya minta supaya Romo Didik nanti bisa memberikan keynote speaker ataupun renungan terakhir untuk menguatkan dan menyapa umat dengan tema yang memang sangat mendalam, yaitu kehilangan dari saudara-saudara kita yang kita cintai. Karena Romo Didik ada acara penggalangan dana paroki, beliau tidak bisa secara langsung hadir dalam Zoom.
saya tidak putus asa ya, terus tak ubur Romo Didi. Sudah Romo, kalau nggak bisa buat video, lalu direkam, monggo apa yang mau disampaikan untuk menyapa domba-domba dari gembalanya. Saya ngirim WA itu sekitar jam 10, lama nggak dibalas tapi dibaca. Sampai jam 4 pun nggak ada balasan. Saya hanya berpikir yowes mungkin lama nggak ada waktu. Tapi tadi jam 5 Pak tahu-tahu ngirim ke WA saya 4 video ya, 4 video. Nah ternyata Romo Didi tersentuh hatinya untuk menyapa umat di lingkungan Santa Teresa. Dan ini spesial khusus untuk umat di Santa Teresa Calcutta. Nah ini merupakan berkat juga bagi kita, bagi yang hadir di sini ataupun melalui online. Romo Didi bisa meneguhkan dan menguatkan kita semua. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, malah kita haturkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan yang nanti akan disampaikan secara spontan bagi mereka yang hendak menyampaikannya. Nah, kita hening sejenak. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas kehadiran-Mu dalam pertemuan pada malam hari ini. Kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami. Dipersilakan. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan karunia yang telah Kau berikan pada kami. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini. Meskipun masih dalam suasana pandemi Bapak, kami mencoba untuk kembali berkegiatan, kumpul dengan seiman kami. Kiranya Engkau sudi hadir dalam lingkungan kami Santa Teresa dari Calcutta Tuhan, menumbuhkan semangat kepada umat-Mu, kepada kami semua, agar kami dapat saling melayani dan menghibur, dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang merasa ditinggalkan. Bapa, curahkanlah rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, Bapak Mustaka Arianto, Bapak Joko Purbo, dan Ibu Lucia Dewi. Semoga melalui dengan kasih-Mu, rezeki dan mereka yang sedang sakit, Kau angkat sakitnya agar mereka dapat kembali berkumpul dengan kami dan kembali ke kegiatan. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bapak kami, kami masih bermakna. Kami sangat bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan. Lingkungan kami terserah kita baik secara kesehatan, kesenangan ibadah kami, serta hati yang menyenangkan. Bapak, waktu kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan semangat, kehilangan iman mereka akan percaya padamu. Sentuhlah mereka melalui orang-orang di sekitar, agar mereka kembali lagi ke jalan-Mu, dan berkatilah mereka yang belum bisa percaya pada Engkau, sehingga Engkau menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapak, segala doa dan permohonan kami yang kami haturkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami, baik yang kami ucapkan ataupun yang masih ada dalam hati kami. Ini semua kami haturkan kepadamu dan kami persatukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, kita tutup sarasian pada malam hari ini dengan doa penutup dan kita doakan secara bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat dari keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih, karena kita dalam orang-orang yang dicintai, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita akhiri sarjana ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian sarasian telah selesai. Syukur kepada Allah. Bila kita ditutup. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Mari kita tutup BKSN 1 hari ini dengan lagu penutup Masa Bakti nomor 302. Nah, berjumpa yang dicari. 1, 2, 3. Berjumpa yang dicari, bersua yang dinanti, harapanku dan ini bersedih, tuangan kabar ini berarti. Laju berlayar ke samudra, laju berlayar ke dunia, ini kembali.